Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Si Kau memberitahu nih, Xiaoke, dia membebaskan Fang Yanan. Apa yang terjadi? Apa sebenarnya sampah itu telah lakukan? Terus, apa yang harus kita lakukan sekarang? Standar tinggi. Kalau kau ingin mewarisi keluarga kau, maka kau harus membuat poin. Nah, ini si Kau melihat ke Lanlan. Ada seorang wanita di sebelah Xiaoke. Aku bisa melihat bahwa dia sangat peduli. Aku bisa menanganinya. Itu rencana yang bagus. Biarlah Xiaoke nggak bisa saling memandang dari awal sampai akhir, dan akhirnya mengontrolnya di tangan kita. Saat kau menyingkirkan Master ke-9 Xiaoke, kau harus membantuku menangani Kau Yi. Kau Lou dulunya adalah kepala keluarga, jadi dia mendapat julukan Kau Yi. Kau seorang laki-laki, bagaimana kau bisa memanggilnya begitu? Aku telah melakukan banyak hal untuk keluarga kau selama bertahun-tahun, tapi bajingan tua ini hanya memikirkan anak sampahnya itu. Aku sudah kehilangan kesabaran. Benar-benar binatang sialan. Tapi menurut seleraku, kau pergi dan bunuh dia. Orang yang disuruh bertanya nih, termasuk wanita itu, apakah sulit bagiku untuk menikahinya? Hanya Cao Jiaxin yang layak untukku. Kita sekarang melihat nih mobil polisi dari Fang Yanan, petugas Fang, dan tiba-tiba dihadang oleh orang tadi yang disuruh oleh Ciurong. Petugas Fang berkata, sesuatu sepertinya baru aja lewat. Lalu dia langsung maju ke depan mobilnya nih. Situasinya buruk, semua orang hati-hati. Lalu si orang suruhan ini langsung maju dan menghajar mobilnya. Dalam hati mereka, apakah dia ini benar-benar manusia? Lalu kedua pintunya langsung ditarik tuh, dan mereka, dua petugas polisi, langsung keluar tuh. Si petugas Fang langsung menarik si Rushu. Petugas Fang berkata, lari, dia di sini untuk membunuhmu. Petugas Fang mencoba untuk menembakinya, tapi tembakannya dengan mudah dihindari oleh orang itu. Dia terlalu cepat. Kau lari dulu, aku akan menahannya. Tapi si Rushu memukul si petugas Fang nih sampai petugas Fang tumbang. Tapi orang itu gak menghiraukan petugas Fang dan pergi langsung ke Rushu. Ciurong mengirimmu untuk menyelamatkanku kan? Dia gak segan-segan melawan polisi untukku. Dia sangat mencintaiku. Tapi dengan cepat, karena emang tujuan utamanya adalah Rushu, si Rushu dicekek nih. Hei, apa yang kau lakukan? Iya, saudara Ciu mengirimku, tapi aku di sini bukan untuk menyelamatkanmu. Aku di sini untuk membunuhmu. Dan si Rushu pun langsung dibunuh, lehernya dipatahin tuh, dan dia pun ditinggal begitu aja. Sekarang kita pergi nih ke Xiaoke, Ciuxi, dan juga Lanlan. Ciuxi berkata, Master Xiao, aku akan memberimu cangkir berbalik dan mengajariku meditasi imobilitasmu. Xiaoke merespon nih, iya tentu saja. Oh iya, bukankah kau dulu seorang penulis? Kenapa kau membuat makanan laut lagi? Aku membeli perahu untuk pergi ke laut untuk menyelamatkan bola harta karun laut dalam, dan menemukan bahwa hanya ada sedikit harta dan spesialisasi, tetapi ada banyak makanan laut. Changcheng memiliki banyak makanan laut segar, tetapi cita rasa budaya lepas pantainya buruk. Aku telah mendirikan beberapa restoran makanan laut, dan bisnis ini benar-benar berkembang pesat. Kau benar-benar berbakat. Dalam hati Xiaoke, benar aja, dia hanya berpura-pura. Lalu Xiaoke melihat HP-nya nih. Ting, Yanan, aku di Cicin Road. Sesuatu telah terjadi, cepat kemari. Hah? Xiaoke berkata nih, kalian lanjutkan makan, aku harus mengurus sesuatu.
Oh iya, jaga wanitaku. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan mencarimu. Xiuxi merespon nih, jangan khawatir. Apa yang gak bisa kulakukan untukmu? Lalu Xiaoko pun pergi nih. Lalu tiba-tiba seorang wanita datang nih. Dia berkata, bos, ada perkelahian di 2 meja di lantai atas. Pergi dan lihatlah. Xiuxi berkata, Nona tahu, luangkan waktu Anda, saya akan keluar sebentar. Dan si Xiuxi pun pergi nih. Wanita itu memberikan wine kepada Lanlan. Silahkan, luangkan waktu Anda, Nona. Saat Lanlan minum, Lanlan mulai pusing, terus dia pingsan nih. Ini ada yang salah dengan anggurnya. Lalu Lanlan dibawa. Saat Xiuxi kembali, Nona tahu, saya mendengar bahwa keluarga Anda menjual mobil. Saya akan membelinya beberapa baru-baru ini. Tapi saat dia sampai, di mana dia? Dalam hati Xiuxi, sesuatu telah terjadi. Bagaimana bisa aku menjelaskannya pada Xiaoko? Xiaoko pun sampai nih di lokasi kejadian. Ya Nan, apa kau baik-baik aja? Tiba-tiba dengan cepat nih si orang itu langsung menyerang Xiaoko dari belakang. Tapi Xiaoko dengan cepat berhasil menghindarinya. Kau, oh ini dia. Sungguh kecepatan yang luar biasa. Bagaimana kau bisa menemukanku? Gak ada, polisi memakai celana yang dipotong. Hah, aku sungguh ceroboh. Dalam hal ini, kalau begitu mari kita berhadapan seperti laki-laki. Oke, aku menerima tantangan darimu. Kita melihat nih, si orang itu maju dan mereka berdua beradu serangan. Hah, harimau ganas ini. Dan mereka berdua sama-sama terhempas mundur nih. Dalam hati Xiaoko, di dunia ini selain aku ada orang yang bisa menggunakan kekuatan harimau. Hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa cocok denganku. Aku gak menyangka kau memiliki keterampilan di usia muda. Gak mudah bagimu untuk berlatih seni bela diri. Aku akan melepaskanmu hari ini. Sampai jumpa di masa depan. Kita lihat nih, dia menyembunyikan tangan kanannya karena tangannya terluka setelah beradu serangan bersama Xiaoko. Xiaoko berkata nih, sial, aku gak bilang kau akan membiarkanmu pergi hari ini. Xiaoko maju, tapi dengan cepat dia langsung kabur nih. Apakah ini kecepatan manusia? Petugas Fang berkata nih, dia adalah orc Tu Qianli. Orc? Iya, petugas Fang menjelaskan nih, Interpol memiliki daftar buronan penjahat. Dia berada di peringkat ke-9. Dia pernah bergabung dengan tentara bayaran di segitiga emas dan mendapatkan namanya karena membantai Qianli. Tu Qianli ditinggalkan di alam liar. Dia diserang oleh harimau dan macan tutul dan diselamatkan oleh orang asing. Orang itu membunuh harimau dan macan tutul, mengambil tulang harimau dan tendon macan tutul untuk transplantasi. Dan Tu Qianli selamat sejak saat itu. Saat itu Tu Qianli beranjak dewasa. Dia mampu melawan harimau dan membunuh serigala. Belum lama, Tu Qianli membunuh orang-orang di wilayah itu dan berlari melintasi perbatasan ke Asia Tenggara. Karena dia suka makan daging mentah dan sekuat harimau, dia akhirnya mendapat julukan orc. Gak heran, dia memiliki kekuatan harimau yang galak. Dia ternyata memiliki tulang harimau. Petugas Fang berkata nih, kalau kau bisa mengalahkannya, itu menunjukkan kalau kau memiliki kekuatan untuk mengalahkan harimau. Itu adalah kelahiran kembali Wusong. Xiaoko merespon nih, sayang sekali kita gak menang. Lalu sekarang kita pergi ke orang tadi tuh, si Tu Qianli. Untungnya aku cepat lari. Kekuatan pemuda ini bahkan lebih abnormal dariku. Ini gak masuk akal. Lalu di sebuah gudang kita melihat Lanlan di sana nih. Apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan aku. Lanlan ditahan oleh si petugas ditahan oleh putera pertama Kau dan juga beberapa orang nih. Si Kau berkata, jangan takut Nona tahu. Tiba-tiba aku baru-baru ini berinvestasi dalam sebuah film dan aku hanya ingin kau yang menjadi aktris utamanya. Film apa? Tentu saja film. Kau gak perlu bersikap polos seperti itu. Nona tahu, cepat ganti pakaianmu dan mari kita mulai. Dalam hati Lanlan, Xiaoko datanglah dan selamatkan aku. Saat kau menyentuh Lanlan, hah, ini ada apa ini? Ada duri. Kita melihat nih, duri dari pakaian si Lanlan nempel di tangan dari Kau. Hah, kenapa ini menjadi hitam? Kau, beraninya kau. Hei, ayolah, hentikan ini. Ini menyakitkan. Tanganku, racunnya menyebar. Dan dengan cepat, tangannya harus dipotong nih. Cepat, beri obat bius. Dan tangan dari Kau langsung diperban untuk ditahan agar pendarahannya berhenti. Itu mahar berduri. Xiaoko sangat perhatian. Bahkan pakaian yang dia berikan padaku sama dengan yang dimiliki Wu Caxia. Hai kalian, cepat lepas pakaiannya. Hari ini gaun itu akan menjadi milikku. Kalau kau bisa hidup, maka kau juga bisa mati. Kita melihat nih, si Kau mengeluarkan pistolnya dan langsung menembak ke arah Lanlan. Dan tembakannya semua mengenai Lanlan nih. Xiaoko, aku sangat menantikan ekspresimu. Betapa indahnya melihat ekspresimu ketika kau melihat wanitamu mati. Tapi tiba-tiba kelinting. Apa? Pelurunya jatuh. Loh, ini, hei, apakah senjatamu rusak? Nggak satu pun dari peluru itu yang merusak pakaianku. Hah? Kamu memiliki kekebalan? Lalu tiba-tiba, bak!
ada yang menendang pintunya nih. Orang itu berkata, "Hei, lepaskan gadis itu, biarkan aku yang melakukannya." Hah? Ternyata itu adalah Ciusi. Ciusi, kau kesini sendiri? Kau berkata, "Aku pikir itu siapa?" Ternyata tua muda Syair. Sejak kapan kau belajar menjadi pahlawan untuk menyelamatkan seorang gadis cantik? Bawahan kau yang di belakang berkata nih, "Hanya satu orang. Apakah kau kesini untuk mati?" Xiaoke mempercayakan wanitanya padaku, jadi aku nggak boleh membiarkanmu merusaknya. Aku menyarankanmu untuk berlutut dan memohon belas kasihan, dan jangan sampai membuatku melakukannya. Hei itu, seorang pria yang masih melakukan kong. Apa kau bercanda? Apakah kau akan menunjukkan acara supernatural, ha? Cepat kalian, bunuh dia! Dalam hati si kau, bantu Xie Chirong menyingkirkan pesaing ini. Dia pasti akan berterima kasih pada dirinya sendiri. Lalu kita melihat nih, kalung yang dipegang yang warna merah dipegang oleh si Ciusi kayak berubah gitu, kayak jadi senjata. Karena semua yang memintanya, manik-manik itu semuanya ditembakkan ke orang-orang, dan mereka semua kalah. Hah? Aku harus pergi. Pria ini benar-benar jago kungfu. Dan si kau juga dihajar. Kau tunggu aja pembahasanku. Dan si kau pun langsung kabur nih. Lalang berkata, "Aku akan pergi, oke?" Lalu si Ciusi bersujud nih. "Nona tahu, tolong jangan beritahu Xiaoke apa yang terjadi hari ini. Kalau tidak, dia pasti akan menghajarku." Hahaha, gak masalah. Aku berjanji untuk tidak memberitahunya. Lalu Xiaoke kembali nih. "Aku kembali, bagaimana kabarmu?" Lan menceritakan nih. Dia mencoba untuk memilih pakaianku. Untungnya, baju yang kau berikan padaku kebal. Itu, tolong ampuni aku." Ditonjok sama Xiaoke. Dalam hati si Ciusi, aku gak akan percaya lagi sepatah kata apapun dari wanita cantik. Lalu kita melihat nih, kita pergi ke rumah keluarga Cao. Ternyata dihampiri oleh polisi. Petugas Wang berkata, "Di mana Cao Chiaqiang? Kami membutuhkan dia untuk membantu dalam penyelidikan." Si paman berkata nih, "Dia ada di dalam kamar." Saat dibuka, ternyata si Chiaqiang juga udah mati, udah meninggal. Kita terlambat lagi. Nah, sekarang kita pergi nih ke klub 9. Cao Chiaqiang hanyalah sosok marginal. Mereka nggak akan mencurigaimu. Kau hanya perlu terus mengintai. Chirong berkata nih, "Yuan bahkan nggak bisa mengalahkan Xiaoke. Bukan karena aku nggak bisa mengalahkannya. Ini hanya pertandingan yang sengit. Aku khawatir aku akan dikepung oleh polisi jika aku menundanya. Karena kita nggak bisa membunuhnya, kita biarkan dia hidup untuk sementara waktu. Saat aku menemukan master lagi, aku akan membunuhmu lagi." Ketika aku berada di Asia Tenggara, aku bertemu dengan seorang penjaga tunggal yang dulunya yang dijuluki Serigala Tunggal, yang pandai membuat senjata ganda dan sangat efektif dalam pertempuran. Kalau kau mendapat bantuannya, itu akan menjadi bantuan yang besar. Chirong merespon nih, "Oke, undang dia secepatnya dan janjikan dia uang sebanyak mungkin. Namun sekarang, kau perlu bergegas ke keluarga Cao sesegera mungkin. Bantu mereka agar tingkat keberhasilannya semakin tinggi." Baik, kita melihat nih, tembak sama si putra pertama dari keluarga Cao. Dan mereka berdua sampai nih di kediaman keluarga Cao. "Ibu, aku takut." "Tenanglah, jangan takut. Para bajingan ini, aku memberi kesempatan, tetapi dia masih membalas dendam. Aku seharusnya membunuhnya." Ceprak. Lalu si putra pertama menendang pintunya nih dan menodongkan pistolnya. Si putra pertama berkata nih, "Saudaraku, jangan salahkan aku karena bertindak kejam. Harta milik keluarga kau emang menggiurkan. Jangan bunuh aku. Aku takut, aku takut. Percuma kalau kau membunuh kami. Kalau kami semua mati, aset secara otomatis akan disumbangkan untuk amal. Ibu baptis, kau salah. Aku nggak bilang aku akan membunuhmu. Selama kita mulai, aset secara alami tidak akan disumbangkan." Mungkin maksud translatornya mungkin nyuruh si ibunya buat ngejualin dulu sebelum dibunuh. Saat itu kita akan memiliki kemuliaan dan kekayaan yang gak ada batasnya. Tapi tiba-tiba, "Dasar binatang, aku seharusnya gak menjemputmu saat itu. Kau harus mati di tempat sampah." Tapi serangannya langsung ditahan oleh si Qianli dan si ayah langsung ditendang. Aku sudah berlindung dengan Tuan Xie. Tuan Xie untuk waktu yang lama. Saat itu, saat aku menyingkirkanmu, dia akan membantuku mengamankan posisiku sebagai kepala keluarga kau. Si bapaknya membahas nih, "Jangan pikirkan tentang itu. Hewan gak pantas mendapatkan aula leluhur." Terus si ayahnya diinjak nih. "Tidak, ayah, binatang buas. Maka aku akan melakukan apa yang harus dilakukan binatang buas hari ini." "Hei, apa yang kau lakukan? Jangan! Bajingan, hentikan itu! Singkirkan tangan kotormu! Jangan sentuh ibuku!" Kita lihat nih, si kau yang adiknya maju. Berarti adik tiri ini ya. Tapi harus ditendang nih. Anak generasi kedua yang dilubangi oleh anggur dan sensor. Emangnya kau layak dibandingkan denganku? Lebih baik menyerahkan keluarga kau ke tanganku daripada menghancurkannya di tanganmu.
itu semua salahku. Tapi tiba-tiba, kenapa aku harus tahu hal seperti ini hari ini? Tiba-tiba Xiaoke datang nih. Xiaoke nggak peduli kalau kau di sini. Kau pikir kau bisa jadi pahlawan di sini, ha? Apa kau mengenalnya? Peringkat ke-9 dan dijuluki orc. Aku tahu kau pandai bertarung, tapi sayangnya kau bertemu orc Tu Qianli. Dia akan membunuhmu seperti anjing. Hei, kita bertemu lagi. Dalam hati si Qianli, bagaimana ini? Aku belum sembuh dari cedera internalku. Xiaoke, kau akan mati. Orc akan segera membunuhmu. Orc, cepat bunuh dia. Loh, di mana dia? Kita melihat nih, si orc langsung cabut, lompat keluar jendela. Aku sangat lapar hari ini. Aku akan bertarung saat aku kenyang di lain hari. Hei, tunggu dulu. Aku adalah tingkat tinggi, ha? Apa kau punya kartu untuk dimainkan? Iya, ada lebih dari 20 bawahanku di luar sana. Semuanya master kelas 1. Kau nggak akan bisa kabur dari sini kalau kau membunuhku. Lalu muncul nih seseorang yang dilempar kalah tuh. Ternyata mereka semua dibantai oleh dragon, tiger, beruang hitam, sama si leopard. Bos, semua sampah di sini sudah dibersihkan. Hah? Xiaoke, biarkan aku menjadi bawahanmu. Aku bisa menjadi anjing pelarmu yang paling setia. Mulai sekarang, aku akan jadi bonekamu, didukung oleh keluarga kau. Wah, ditendang sama si Xiaoke. Bahkan jika aku memelihara anjing, aku nggak akan memelihara binatang yang nggak tahu berterima kasih sepertimu. Lalu ini ada pistol nih jatuh ke tangannya kau yang adek. Atasi dia. Pistolnya diambil nih. Enggak, jangan tembak. Kita adalah keluarga. Dar. Aku harap ini selesai. Lalu keluarga kau, mereka semua memberi Xiaoke hormat nih. Si kepala keluarga berkata nih, Xiaoke, kau adalah penyelamat keluarga kauku. Keluarga kau nggak akan pernah melupakan kebaikan yang luar biasa ini. Xiaoke merespon nih, untuk membunuh para tikus selokan itu bukanlah masalah. Jangan khawatir tentang itu. Lalu si keluarga kau berkata nih, si kepala keluarga, ini sedikit dari hati keluarga kau. Terimalah. Saham senilai 20 miliar. Baiklah. Lalu sekarang kita pergi nih ke Club 9 ya. Iya, Club 9 kayaknya. Di situ ternyata masih ada Ciurong nih. Lalu si orc Tu Qianli berkata, aku datang terlambat dan orang-orang tingkat tinggi semuanya diurus oleh Xiaoke. Xiaoke benar-benar musuh bebuyutanku. Gak mungkin mengendalikan keluarga itu. Sekarang hanya keluarga Yu yang masih memilikinya. Dikatakan bahwa Yu Qingcheng telah merekrut banyak master dari seluruh dunia. Sepertinya dia ingin membalas dendam pada adik laki-lakinya. Saat Xiaoke dan Yu Houcheng bertarung, gak peduli siapa yang mati dan yang menang, itu menguntungkanku. Si Qianli berkata, bos, apakah makan malam sudah siap? Dia menjawab nih, itu ada di kamarmu. Hah? Apa yang kau lakukan? Kau hanya memikirkan tentang makan. Lalu si Ciurong menelpon seseorang nih. Dia berkata, Yu Hou Yuan, dia baru aja pergi dari keluarga kau, dan satu-satunya cara untuk menghabisinya adalah di Jalan Pincang. Baik, nah sekarang ada nih di Jalan Pincang. Wanita ini ternyata Yu Qingcheng menghalangi Xiaoke nih. Qingcheng berkata nih, bukankah hari ini aku sangat beruntung? Aku akan segera mengirimmu untuk menemui adikku. Aku akan membalaskan dendam untuk adikku. Aku hanya mengatakan, untuk terakhir kalinya, aku tidak membunuh Yu Mei. Yu Mei siapa? Ya intinya adiknya lah. Tutup mulutmu. Bunuh dia. Cepat. Bunuh dia. Yu Qingcheng, karena kau tidak baik hati, maka jangan salahkan aku karena tidak adil. Lalu tiba-tiba, Dor, berhenti. Xiaoke bukanlah orang yang membunuh Yu Qingzhou. Hah? Bagaimana kau bisa tahu kalau bukan dia? Aku punya buktinya. Ada fotonya nih, si Rushi yang membunuhnya. Xiaoke berkata, dari mana asalnya foto-foto itu? Petugas Wang menjawab, ada seorang juru kamera yang memasang kamera lubang jarum di ruangan itu. Karena itu ilegal, aku nggak berani mengeluarkannya. Aku juga baru aja mendapatkannya. Adik kecil, kau mati dengan sangat menyedihkan. Kuncinya adalah kenapa Su Rushi membunuh Yu Qingzhou. Apakah itu cinta? Tapi perbedaan usia antara kedua orang ini juga kami mengamati lingkaran sosial mereka, dan hampir nggak ada yang mencurigakan. Saat ini motif kejahatan tersebut masih menjadi misteri. Oh, aku tahu apa yang terjadi. Dalam dibalik semua ini adalah Xie Ciurong. Saat itu Suru masih merupakan bunga Qiangcheng dan pacarnya adalah Xie Ciurong, sehingga keduanya dikenal sebagai generasi emas. Xie Ciurong dihukum karena melakukan kesalahan dan status pewarisnya dalam bahaya. Kemudian Suru tiba-tiba menikahi Caolin. Caolin adalah mantan menantu keluarga Xie dan posisi sukresi Xie Ciurong dipertahankan olehnya. Xie Ciurong meminta Suru untuk membunuh Yu Qingzhou untuk mengubahku melawan Xiaoke. Membunuh Caolin berarti mengendalikan keluarga Cao.
Xiaoke berkata, "Sungguh rencana yang menjijikan." Petugas Wang menambahkan, "Sekarang Suru sudah mati. Konspirasi kematian tanpa bukti itu semuanya menjadi semakin sulit." Lalu Xiaoke mau pergi nih. "Bajingan ini telah merusak reputasiku dan sulit untuk kembali ke rumah. Aku akan membunuhnya." Tapi petugas Wang menahannya nih. Xie Qiurong sangat terkenal di Changcheng. Jika Anda membunuhnya sekarang, nggak akan ada yang bisa melindungimu. Itu benar. Kau nggak perlu mati bersamanya. Kalau kau ingin menghadapinya, ada cara yang lebih baik. Kami mendukung Xie Qiuxi untuk lebih unggul dari Xie Qiurong. Dan jika saat itu tiba, kau bisa menghancurkannya seperti menginjak-injak semut. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.